Halo, perkenalkan nama saya Putra Sastrawan, NIM 202162121078, kelas A2, dengan mata kuliah Metode Perancangan 1 dengan pemrograman arsitektur. Pembahasan yang pertama ada pengertian, yang kedua ada proses program, yaitu identifikasi masalah, konsep, dan skematik desain. Yang ketiga ada konsep arsitektur, yang keempat ada teknik presentasi konsep, yang kelima ada penyusunan program ruang, yang keenam ada analisis tapak. Pengertian secara umum, pemrograman adalah tahap proses informasi menjadi data terstruktur untuk kebutuhan analisis, mencakup pernyataan akan suatu masalah arsitektur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Pengertian para ahli, pemrograman merupakan cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan informasi dan operasi, terlebih pada operasi yang rumit atau informasi yang jumlah besar. Itu menurut Edwin T. White. Ada proses program. Proses program terdiri dari 3 bagian antara lain identifikasi masalah, konsep, dan skematik desain. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah berkaitan dengan pengumpulan dan pengaturan informasi yang diperlukan dalam rancangan, antara lain menetapkan hal-hal yang diperlukan oleh klien dan permasalahan bangunan. Pada tahap ini diperlukan pengenalan dan pemahaman terhadap bangunan dan klien yang lebih spesifik untuk dapat mengidentifikasi isu pertama, proses desain untuk menyelesaikan masalah terkait rumusan masalah. Ada konsep. Konsep adalah gagasan utama yang telah disederhanakan menjadi masalah arsitektonis formal, seperti ruang dan struktur lain dan lain-lainnya. Pada tahap ini, arsitek menyatakan masalah umum klien menjadi sejumlah masalah standar yang telah diketahui pemecahnya terhadap rancangan atau planning. Alat untuk mengubah pernyataan masalah menjadi pernyataan fisik spesial dapat berupa hipotesis, pernyataan teori, dan sikap yang memberi orientasi bagaimana desain diwujudkan. Konsep sebagai gagasan yang memadukan berbagai unsur ke dalam suatu kesatuan. Ada konsep desain. Konsep desain adalah pengembangan visual image dari konsep ke dalam gagasan nyata yang lebih rinci, menggunakan presentasi berskala seperti gambar layout dan massa. Pada tahap ini, arsitek menggunakan informasi dari 2 tahap sebelumnya untuk mengembangkan gagasan keseluruhan dan usulan berbentuk dan konstruksi bangunan. Tahap perancangan. Untuk membangun skala tertentu disyaratkan memperlihatkan studi tata letak bangunan dan lingkungan, seperti tata kota. Mengembangkan alternatif desain yang terpilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Ada konsep arsitektur. Konsep adalah gagasan yang memadukan berbagai unsur ke dalam suatu kesatuan. Sebagai sebagian dari kegiatan pemrograman, konsep dapat pula diartikan sebagai gagasan arsitektur, tema, gagasan superorganisasi, skema atau sketsa, dan terjemah harfiah. Gagasan arsitektur adalah konsep yang telah disederhanakan menjadi arsitektonis formal, seperti siang hari ruang, urutan ruang, integrasi struktur dan bentuk, dan seating dalam landscape. Ada tema adalah pola atau gagasan spesifik yang berulang di seluruh rancangan suatu proyek. Tema cahaya pada karya Charles Moore, Kimball Art, Galeri Louis Incan, in Fort Worth, Texas. Ada gagasan superorganisasi adalah acuan terhadap konfigurasi geometri umum atau hierarki yang harus diperhatikan oleh bagian-bagian di dalam proyek yang bertujuan memberi cukup struktur pada pola sedemikian rupa sehingga masing-masing bagian dapat dikembangkan dan keistimewaan masing-masing secara keseluruhan dapat menunjang perencanaan. Ada skematik dan skema adalah suatu produk menurut konsep dan grafik dalam suatu proyek diharapkan dikembangkan suatu konsep dan skema pendahuluan dan konfigurasi bangunan. Terjemah harfiah adalah gambaran suatu tujuan guna mengembangkan suatu konsep dan diagram yang dapat dijadikan rencana sederhana untuk proyek. Suatu konsep arsitektur harus mengandung kelayakan yang mungkin menunjang maksud-maksud dan cita-cita pokok suatu proyek yang
dengan memperhatikan karakteristik-karakteristik dan kebatasan-kebatasan yang khas pada tiap proyek. Sumber-sumber konsep. Yang pertama ada filosofi yang mendasari keberadaan wadah, yang kedua ada pertimbangan seperti normatif, fungsional, fisik, dan lingkungan. Yang ketiga ada dikembangkan dari teori-teori, paradigma, ideologi, perancangan analogi. Yang keempat ada studi komparasi wadah jenis. Yang kelima ada persepsi seorang rancangan. Jenis-jenis konsep. Yang pertama ada analogi, mengidentifikasi hubungan harfiah yang mungkin di antara benda-benda. Sebuah benda diidentifikasi menjadi sifat yang gas dapat dijadikan sebagai dalam proyek. Metafora dan perumpamaan seperti analogi. Metafora kiasan mengidentifikasi hubungan di antara benda-benda, tetapi hubungan ini lebih bersifat abstrak. Metafora dan perumpamaan mengidentifikasi pola hubungan sejajar, analog, sejajar, sedangkan analogi mengidentifikasi hubungan harfiah yang mungkin. Filosofi menyaring dan memutuskan aspek persoalan yang lebih rumit menjadi keterangan yang lebih lugas dan ringkas. Teknik presentasi konsep yang pertama ada menuangkan ide gagasan seperti pikiran apa yang akan dituangkan dengan fokus pada satu hal dan tuangkan ke dalam gambar dengan sedikit elemen. Ini saya sudah memaparkan berupa foto. Yang kedua ada gunakan gambar visual. Gunakan diagram, simbol, grafik, dan sketsa untuk membantu komunikasi. Ada asumsikan bahwa bentuk visual lebih mudah dipahami dan daripada bentuk verbal. 3 ada gunakan sedikit elemen label gambar dengan benar dan memperkuat gambar dengan kalimat pendek. Di sini saya sudah memberikan paparan gambar. Yang keempat, upayakan untuk mudah dibaca. Kejelasan tulisan dan mengatur lebar garis dan tinggi huruf. Gunakan huruf tinggi 1-8 inci atau lebih besar. Teknik presentasi konsep. Desain display. Perbedaan antara kartu analisis dan ilustrasi buku yang pada jarak pandang kartu analisis desain untuk tampil di dinding. Dan ada tampilan tertentu untuk kartu analisis yang lebih baik dan buruk umumnya terlalu berani dan berat atau terlalu halus dan ringan. 6. Ada persiapan data existing. Mempersiapkan data existing terkait potensi dan kekurangan yang dimiliki dapat merupakan informasi awal yang harus dimiliki saat penyusunan konsep. Penyusunan program uang. Penyusunan program uang, langkah-langkah dalam menyusun program uang adalah yang pertama adalah mengetahui fungsi kegiatan unit bangunan, 2. Mengetahui pelaku kegiatan, yang ketiga menjabarkan kegiatan yang ada, keempat merumuskan kebutuhan ruang, kelima ada menentukan kaitan antar kegiatan yang berlangsung, keenam ada notasi derajat hubungan aktivitas, ketujuh hubungan diagram hubungan kegiatan, 8. Membuat skema hubungan organisasi ruang. Analisis tapak. Perancangan tapak adalah proses mengatur lingkungan visi eksternal secara rinci dan lengkap untuk memasukkan struktur, pola sirkulasi, dan elemen lainnya yang membentuk lingkungan binaan. Analisis citra visual existing diidentifikasi sebagai unsur penting dari desain site. Pekerjaan di masa depan harus dimulai dengan survei yang lengkap dan analisis kondisi existing yang integrasi ke dalam proses desain awal. Analisis ini harus mencakup minimal dampak visual. Yang pertama ada vegetasi yang ada, 2 topografi dan jenis tanah, 3 ada existing terdekat penggunaan lahan di masa depan, 4 pola sirkulasi, 5 potensi view, 6 pertimbangan keamanan, 7 orientasi bangunan dan pemisahan, 8 kondisi iklim, 9 entry layanan, ke-9 hubungan kontekstual yang dengan daerah sekitar. Di sini sudah saya paparkan dengan gambar. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.